Teman-teman pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya pewayangan. Selamat datang di channel Ari Poncowolo. Mari berbagi wawasan seputar pewayangan Jawa. Yang baru bergabung, yuk subscribe untuk lebih banyak lagi video-video dengan ulasan seputar pewayangan Jawa. Pada kesempatan video kali ini akan mengulas dari sekian banyaknya tokoh pewayangan Jawa, terdapat satu tokoh wayang yang mungkin cukup jarang diungkap, Raden Sanjaya. Siapa itu sebenarnya Raden Sanjaya atau Raden Sanjoyo dalam ucapan bahasa Jawa? Simak terus, jangan kemana-mana. Raden Sanjoyo dalam cerita pewayangan Jawa memang tidak setenar Raden Arjuna, Raden Werkudara maupun Raden Kresna. Bisa dibilang pula Raden Sanjoyo kalah pamor dengan para ponokawan Semargarin, Petruk, dan Bagong. Raden Sanjoyo memang cukup jarang muncul dan jarang diceritakan dalam cerita pewayangan Jawa. Dari sekian banyak lakon, hanya beberapa lakon yang memunculkan Raden Sanjoyo dalam cerita pewayangan Jawa. Dalam cerita pewayangan Jawa, Raden Sanjoyo diceritakan sebagai putra dari Adipati Yomowiduro bersama Dewi Padmarini. Sejak kecil, Raden Sanjoyo tumbuh dan berkembang di Kadipaten Pagombaan atas pengawasan langsung dari sang ayah, Raden Yomowiduro atau Adipati Yomowiduro. Dengan demikian, Raden Sanjoyo merupakan sepupu dari Pandawa dan Kurawa karena Adipati Yomowiduro, ayah Sanjoyo, Pandu, ayah Pandawa, dan Drestharastra, ayah dari Kurawa, masih saudara seayah. Bisa dikatakan pula, Raden Sanjoyo merupakan cucu dari Begawan Abiyasa. Untuk karakter sifat dari Raden Sanjoyo, diantaranya adalah merupakan tokoh yang jujur, setia, tekun, teliti, dan berbakti kepada orang tua, sesuai dengan apa yang diajarkan dan apa yang dituntunkan oleh sang ayah, Adipati Yomowiduro, sejak Raden Sanjoyo di usia dini. Raden Sanjoyo juga diceritakan merupakan kesatria yang tangkas dalam olah kanuragan, karena di sejak kecil, Raden Sanjoyo juga diberikan ilmu-ilmu kanuragan oleh sang ayah, Adipati Yomowiduro. Dewasanya, Raden Sanjoyo ditugaskan oleh sang ayah, Adipati Yomowiduro, untuk mengabdi di Kadipaten Gajahwaya sebagai juru tuntun dari Adipati Drestharastra. Menjadikan tokoh ini jarang diceritakan karena dalam cerita pewayangan Jawa, khususnya pada akhir zaman Purwa Mahabharata, cerita seakan terpusat antara Pandawa dan Kurawa. Tentunya, hal tersebut akan memicu jarangnya memunculkan tokoh Raden Sanjoyo. Adapun salah satu lakon pada puncak cerita akhir zaman Purwa Mahabharata pada perang Baratayuda Jayabinangun secara khusus memunculkan tokoh Raden Sanjoyo yang kala itu secara khusus mendatangi Pandawa di Pasanggrahan Polowaya untuk memihak Pandawa. Namun pada saat itu Pandawa didampingi oleh Prabu Sri Batrokresna sebagai penasehat Pandawa, yang kala itu menilai bahwa hal tersebut merupakan siasat dari Hastinapura untuk memecah belah Pandawa. Maka dari itu, atas permintaan dari Prabu Sri Batrokresna, Raden Sanjoyo diminta untuk menantang Adipati Karnobasisena. Hal tersebutlah yang menjadikan kisah akhir hayat dari Raden Sanjoyo. Raden Sanjoyo diceritakan gugur oleh Adipati Karnobasisena dalam puncak perang Baratayuda Jayabinangun. Bisa menyimak lakon Karna Tanding yang memunculkan kisah gugur Raden Sanjoyo. Tindakan dari Raden Sanjoyo ini
yang mana memihak kepada Pandawa pada akhir kehidupannya merupakan inisiatifnya sendiri yang memilih Pandawa sebagai tambatan hatinya dalam perang Bharatayuddha, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari pihak Pandawa sebagai pahlawan perang Bharatayuddha Jayabinangun. Sangat banyak tokoh pewayangan yang ada dalam cerita pewayangan Jawa bersama channel Ari Poncowolo. Mari mengulasnya satu persatu. Mohon dukungannya dengan komentar dan subscribe channel Ari Poncowolo. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya seputar pewayangan Jawa. Mohon maaf karena pasti banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.